Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ghazali dari SDN Pancoran 07 Pagi selaku CGP Angkatan 10. Dan rekan saya di sebelah. Perkenalkan, halo, nama saya Yunianti, saya dari SMPN 247, saya juga CGP Angkatan 10. Dan di samping saya, halo guys, I'm John Muhammad Soleh from Junior High School 141, CGP Angkatan 10. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anti. Apa kabar Pak Ghazali? Alhamdulillah Bu Anti sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Ghazali, untuk percakapan kita kali ini, ya Pak Ghazali, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa nanti saya sebagai supervisor akan mengamati Bapak sesuai dengan rubrik penilaian, ya Pak ya. Yang pertama, saya akan menilai Bapak apakah Bapak melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, apakah Bapak memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching. Yang ketiga, apakah Bapak merespon sebagai coach terhadap coachingnya. Dan yang terakhir adalah Bapak melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Gimana Pak? Apakah sudah siap? Siap dulu sudah siap. Oke. Kalau Bapak sudah siap, untuk perawalan kita melakukan praobservasi. Pertanyaan pertama, Pak Ghazali, kompetensi apa yang nantinya Bapak akan melakukan coaching itu yang ingin dikembangkan terhadap coachingnya? Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah prosesnya, Bu. Yang kedua adalah saya akan mendengarkan secara aktif apa yang akan disampaikan oleh coaching. Dan yang berikutnya adalah saya akan memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke, terhadap coachingnya ya Pak Iya, ya? untuk Oke. terhadap coaching. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, coba Bapak jelaskan lebih spesifik nih Pak, kompetensi apa dari 3 tadi ya Pak ya, yang ingin Bapak kembangkan terhadap coachingnya? Yang lebih spesifik sih, saya rasa 2 poin ya Bu, yang akan saya spesifikin itu. Yang pertama adalah saya akan berusaha mendengarkan sebaik-baiknya, saya mendengarkan secara aktif, dan juga poin yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan menarik sehingga mampu menggali apa yang menjadi permasalahan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian indikator dari kompetensi yang Bapak pilih tadi, bisa Bapak ceritakan? Dari kompetensi yang tadi saya sudah utarakan ke Ibu ya, indikatornya mungkin harapan saya ini di indikator ini adalah saya ingin sekali coach itu menemukan solusi daripada setiap permasalahannya, Bu. Oke, baik. Mungkin saya sudah mendapat gambaran atas coaching nanti yang akan Bapak lakukan. Mungkin cukup sekian, kita bisa langsung melakukan observasi ya Pak ya. Baik. Terima kasih, Bu, Terima kasih ya. Pak Ghazali. Oke. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ketemu Pak Ali ini. Aduh Pak Ali, saya banyak masalah Pak Ali. Mau curhat boleh Pak Ali? Boleh. Gini Pak Ali. Boleh nih langsung dimulai Pak Ali? Boleh. Boleh ya. Gini Pak Ali. Anak-anak saya Pak Ali. Saya kan di SMP Pak Ali ya. Anak saya itu terlibat tawuran Pak Ali. Jadi ceritanya tawuran di Bangka tuh Pak Ali, tahu kan Bangka Pak Ali? Tahu. Nah, di Bangka tuh dia tawuran, tiba-tiba warga datang, digerebek, langsung dibawa tuh Pak Ali. Langsung dibawa ke polsek. Tawuran jam 5 Pak Ali. Dibawa ke polsek, kemudian di polsek, ditangani polsek, kita ditelepon tuh Pak Ali. Iya. Saya ditelepon sebagai kesiswaan, ya udah, saya urusin, anak-anak bisa pulang. Gitu Pak Ali. Jadi aduh, anak sekarang kali tawuran ya kerja. Iya, wah luar biasa Pak John ya. Dari tadi yang Pak John sampaikan, ini menjadi topik yang sangat menarik nih Pak John nih, yang bakal kita sama-sama bahas nih Pak John ya, terkait apa yang tadi disampaikan. Kira-kira dari yang tadi Pak John sampaikan, faktor apa nih yang menjadi peran pentingnya nih, kok bisa terjadi tawuran? Nah, itu paling. Jadi faktornya gini paling, ya. Jadi kan kita pulang jam 2 siangnya paling, jam 2 siang. Nah, anak-anak itu nggak langsung pulang paling. Dia nongkrong dulu nih, nongkrong. Nah, paling bayangkan, tawurannya jam 5 sore. Berarti kan dia dari jam 2 itu nongkrong, jam 3, jam 4, jam 5 baru terjadi tawuran. Baru warga nangkep,
Saya ditelepon polseknya jam 7-an, jam 7 saya datang tuh sampai jam 10 kali, jam 11 baru kita pulang balik. Nah itu jadi faktor yang paling dominan adalah karena dia nongkrong balik. Karena dia nongkrong. Iya balik. Baik begini Pak John, ini benar-benar menarik nih buat kita sama-sama bahas. Tapi sebelumnya nih Pak John udah tahu belum ada namanya alur tirta? Apa itu balik? Belum tahu ya? Belum. Jadi alur tirta itu adalah sebuah singkatan yang mana kepanjangannya T-nya itu adalah tujuan, yang I-nya itu adalah identifikasi, dan yang R-nya itu rencana aksi, dan T-nya itu adalah tanggung jawab. Nah, ini menjadi konsep yang luar biasa untuk sama-sama kita bahas terkait juga permasalahan yang Pak John alami ini. Baik, kira-kira gimana nih Pak John? Mau nggak kita coba pakai alur tirta gitu? Siap. Oh, gitu. Itu tujuan dulu ya. Iya, gitu. Jadi kalau memang Pak John bersedia, saya coba akan mulai dari proses yang pertama ya Pak John ya. Siap. Yang pertama itu tentang tujuan. Pertanyaan sederhananya adalah dari obrolan kita nih Pak John, capaian apa nih yang kira-kira Pak John inginkan? Nah, gini paling tujuan saya ini ya, biar anak-anak itu nggak nongkrong. Saya ini mau mengadakan sebelum dia pulang, berarti harus ada ekskul paling. Oke. Nah, ekskul itu kan dia habis tuh, jadi dia merasa punya powernya banyak paling, sehingga dari jam 6:30 sampai jam 2 dia pulang masih punya power, dia masih bisa nongkrong tuh balik, itu masih kekuatan masih punya ya. Iya. Dia belum mau istirahat, ya kan? Betul. Nah, saya mau itu tujuan saya biar anak-anak ini ikut kegiatan ekskul yang positif, jadi dia tidak terkena yang ditangkap polisi tadi kan tuh, jadi apa ya, kenakalan remaja, ya kan kali ya, sehingga dia bisa ke sel kan lumayan tuh meskipun dia nggak nginep balik karena kita bantu kali ya. Tujuan saya itu paling, punya tujuan saya pengennya anak-anak itu ikut ekskul dia. Jadi ada tambahan ya gitu. Betul. Ada kegiatan-kegiatan tambahan yang positif sehingga anak itu energinya terbuang dan dia nggak itu lagi ya. Itu paling nggak nongkrong lagi itu paling. Baik. Tujuan yang disampaikan oleh Pak John ini sangat luar biasa ya. Menurut saya sangat mulia, sangat luar biasa. Dari tujuan yang Pak John tadi sudah sampaikan, kira-kira harapannya nih apa? Harapannya? Nah, harapan saya nih Pak Bali, orang tua Bali, Siap. ya, orang tua itu kan kita mesti kolaborasi ya Bali. Ya. Betul. Harapan saya itu semua nih Bali nih, dari kesiswaan, dari wali kelas, dari guru BK, ya, dan orang tua murid Bali. Ya. Itu kita duduk bareng tuh Bali, duduk bareng semuanya. Dan juga saya mau undang ini Bali, Kapolsek dan juga Kasat Reskrimnya, karena alhamdulillah paling waktu kita ketemuan di kantor polisi aja, saya jadi kenal tuh, Kasat Reskrim kenal, Kapolsek kenal, dan dia ternyata Kapolsek dan Kasat Reskrimnya sangat setuju paling. Ya udah Pak John, kita pencegahan yuk, kita kumpulkan anak tadi, karena jumlah anaknya lumayan paling. Jumlah anak yang ikut tawuran itu 20 orang, tetapi yang ditangkap oleh masyarakat itu 2 orang. Nah, jadi kita akan kumpulkan 20-20-nya itu paling. Ya. Gitu, itulah harapan saya seperti itu paling. Oke. Saya luar biasa, pengalaman luar biasa nih Pak John ya. Terus juga tadi juga sudah disampaikan tujuannya juga, terus harapannya juga Pak John juga sudah sampaikan. Selanjutnya nih Pak John, poin yang berikutnya adalah apa yang bisa Pak John capai dari harapan yang tadi yang ingin Pak John capai. Nah, harapan saya paling, kembali lagi paling, harapan saya itu pengen dicapai yang ya. saya pengen capai itu paling, bahwa setelah anak ikut kegiatan ekskul, misalnya dia daripada dia dibuang, harapan saya itu dia bisa kegiatan ekskul. Misalnya kan tuh kita banyak kali ada ekskul basket, ekskul futsal, rohis, karate, taekwondo, itu semua lengkap. Ada marching band paling. Nah, kan kalau dia itu ikut kan minimal energi positifnya ada, dan juga bisa untuk keterampilannya punya paling. Dia bisa ikut lomba-lomba, ya kan paling bisa ikut lomba-lomba, dapat sertifikat, kemudian bisa buat bantu prestasi juga prestasi ya. non akademik paling. Gitu. Itu sih. Tapi dari yang tadi Pak John sampaikan nih,
pasti ada dong langkah-langkah apa yang akan Pak John lakukan untuk mencapai yang tadi Pak John inginkan gitu. Nah betul Pak Ali. Langkah-langkah saya nih ya Pak Ali sekarang nih, saya pokoknya kumpulkan guru BK, kumpulkan Kapolsek tadi beserta reskrim, kemudian dan juga orang tua Pak Ali. Karena apa ya, ada problem sedikit di Pak Ali. Jadi saya udah tanya anak Pak Ali, tanya anak lagi, kenapa sih kok bisa kamu nggak pulang, gitu kan? Dia bilang gini, apa nggak betah di rumah Pak? Itu paling, jadi kayaknya juga ada apa ya, kasih sayang ke orang tua kurang paling. Makanya saya mau bilang ke orang tua ini, harapan saya juga paling, orang tua tuh harus tahu, dan dia apabila anak belum pulang setengah, taruhlah kalau dia pulang jam 2, jam 3 ya, jam 3 balik, anak kalau nggak di rumah, orang tuanya harus WA nggak diangkat, harus punya pulsa kali. Dia jangan cuma ngandalin WA nggak diangkat anak kecil, dia diem aja. Nah di WA, di telepon biasa, ya telepon saudara biasa. Kalau nggak ada dicari juga kali. Nah itu harapan yang saya akan mau ke orang tua murid seperti itu kali, biar dia ngerti. Oh, dan saya juga mau begini kali. Nanti kalau pulang setelah ini kan pasti kita ada namanya ada punishment kali ya. Iya, Dia betul. pulang sih mau nih. Ya punishmentnya untuk sementara dia di rumah, dia pulang jam 2, jam setengah 3, saya mau terasal gitu paling harus foto bareng orang tua paling. Biar dia tahu, saya mau orang tuanya nih. Juga dia tanya, Pak John, orang tua saya kerja Pak John, kalau kerja silakan sama adik atau kakaknya bisa foto. Kalau keluarga inti ya. Keluarga inti paling. Kalau nggak ada juga sama kucing ini nggak mau paling. Ada foto di rumah paling kan. Menunjukkan benar dan nyampe sebagai bentuk tanggung jawab juga. Wah luar biasa langkah yang sudah mungkin direncanakan oleh Pak John ya. Kira-kira Pak John dari langkah yang tadi udah diutarakan, yang Pak John sudah sampaikan ke saya nih, kira-kira yang dibutuhkan Pak John apa nih? Kira-kira yang dibutuhkan misalkan apa? Yang tadi kan kerjasama, berarti kan selain itu kan foto berarti ya, buat itu ya. Foto. Pak John butuh foto dan kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, maksudnya orang tua. Betul. Oke, baik Pak John. Saya butuhkan pokoknya kolaborasi semuanya paling. Baik. Alhamdulillah paling saya juga udah telepon tuh ke apa namanya, kita kan ada 3 pilar paling. Dari kecamatan sudah, kita sudah ada. Dari Satpol PP juga sudah paling, dan dari kepolisian. Bahkan TNI juga mau paling ikut membimbing anak-anak yang ikut kegiatan tersebut tuh, yang tadi itu akan dibimbing secara lebih positif gitu. Itu saya sudah gitu paling. Memberikan edukasi pemahaman lah, betul, gitu ya, betul, paling. pencegahan lah. Kesana ya. Betul. Wah, luar biasa Pak John. Tapi yang selanjutnya nih Pak John ingin saya tanyakan ke Pak John, kira-kira dari rencana, dari tujuan yang tadi Pak John sudah sampaikan, harapannya, terus juga langkah-langkahnya, dari semua itu yang paling bertanggung jawab kira-kira siapa Pak John? Nah, bertanggung jawab kebetulan Pak, ini semua tanggung jawab kita bersama. Cuman yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Selanjutnya juga saya sebagai kesiswaan, juga guru BK juga lingkungan paling. Tadi kan alhamdulillah paling lingkungan bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada yang nongkrong, saya sudah ini paling sudah saya sebar WA saya. Jadi saya lumayan terkenal sekarang paling ini. Iya. Jadi saya sebar WA saya ke RT, RT RW. Jadi kalau anak didik saya 141 itu nongkrong, silakan langsung WA, saya akan datang. Langsung kita datangi. Itu bentuk tanggung jawab semua paling. Kolaborasi semua paling. Luar biasa, sudah matang sekali ya Pak John. Mudah-mudahan paling. Iya. Dan berikutnya nih Pak John nih, kira-kira namanya kita rencana apa nih yang akan Pak John lakukan untuk mencapai tujuan ini, rencananya? Nah, rencananya paling, rencana saya pokoknya saya kumpulkan semua tuh, saya kumpulkan semua orang tua semuanya, kita sama-sama edukasi, kita sosialisasi, ya, dan juga mereka harus wajib nih paling nih, pokoknya wajib untuk memilih ekskul. Karena selama ini kan dia nggak ada ekskulnya Pak, itu. Nah, hanya pramuka yang diwajib sama dia. Nah, saya mau orang tua juga nanti menandatangani kesepakatan, ya tidak akan mengulangi lagi, dan juga saya mau dia harus ikut kegiatan ekskul. Berarti kapan dimulainya nih Pak? Insya Allah minggu depan paling. Minggu depan saya akan mulai. Karena ini kita harus persiapan dulu ya. Betul paling. Oke. Tapi namanya kita berencana, betul Pak. Pasti kan kita harus punya plan B. Iya betul. Kira-kira sebelum kita ke plan B,
bagaimana bentuk pemantauan Pak John nih terkait rencana Pak John? Nah, pemantauan saya kan sudah hubungi wali kelas nih, gitu, udah wali kelas nih. Jadi kita sama-sama wali kelas nih, kita sama-sama kita pantau bersama, dan juga saya juga dilapor kepala sekolah juga sangat setuju. Ya, kita pantau bersama nih, balik gitu balik. Baik, terima kasih. Yang tadi saya bilang, ketika sudah mantau, kita sudah rencanakan, ya kita juga harus punya plan B nih. Kalau meleset kan kita udah ada rencana gitu. Kira-kira jika rencana Pak John nggak berjalan mulus nih, langkah apa ya Pak, atau rencana apa yang akan Pak John lakukan? Nah, kalau ini nggak berhasil Pak Ali ya, itu rencana ya saya ini kalau berhasil itu mau tidak mau saya akan mengevaluasi lagi, betul Pak Ali, saya evaluasi lagi. Kok sampai ini tidak berhasil gitu Pak Ali, saya akan evaluasi lagi. Mungkin saya akan lebih pendekatan ke anak, saya akan gali lagi ke anak. Itu kenapa bisa terjadi hal seperti itu, saya akan gali dan gali lagi Pak Ali. Kalau itu rencana yang tidak berhasil, saya akan ke anaknya Pak Ali. Saya akan menggali anak lebih spesifik ya. Baik, Pak John, kita sudah di ujung nih Pak John. Tanpa terasa ya, alur Tirta itu sudah berjalan Pak John. Masya Allah. Iya. Pertanyaan terakhir saya nih, bagaimana yang telah saya sudah sampaikan, apa yang kira-kira Pak John rasakan dengan menggunakan alur Tirta ini? Gitu. Paling ternyata yang saya rasakan tuh ternyata kan orang kalau ngomong itu di hati terus paling kadang nyesek gitu ya. Yeah. Ini saya rasakan kelegaan ya paling, lega gitu. Udah cerita, udah ngobrol gitu. Dan saya terima kasih sama Paling, ternyata Paling hebat juga ya. Tahu alur Tirta. Saya baru tahu nih Paling, makanya waduh. Saya ternyata bersyukur juga ya. Paling menggali saya dan juga saya menemukan secercah harapan solusi dari Pak Ali. Terima kasih banyak Pak Ali. Ya, terima kasih juga Pak John sudah meluangkan waktunya untuk ya kita sama-sama belajar, dan saya jujur Pak John, ini pengalaman luar biasa saya mendengarkan permasalahan Pak John. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu mungkin di lain waktu. Poin terpentingnya, jika misalkan Pak John masih ada keluh kesah nih, masih ingin bercerita, masih ingin meluangkan permasalahannya, insya Allah saya siap kapanpun untuk kita sama-sama berdiskusi kembali Pak John. Wah, ini saya tunggu Pak Ali. Saya mau nanya gitu Pak Ali. Bisa nggak nih kalau saya mau curhat lagi gitu ya? Oh iya, siap. Curcol. Iya, gitu ya. Ternyata Pak Ali sudah mengiyakan. Alhamdulillah Pak Ali, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak John ya. Terima kasih. Sudah kita bisa sama-sama bertukaran. Nanti kita diskusi lagi. Siap Pak Ali. Juga dia ada jam ngajar Pak Ali. Siap. Terima kasih banyak ya Pak John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ghazali. Ya. Gimana kabarnya Pak Ghazali? Alhamdulillah Bu Anti. Udah coaching? Luar biasa Bu Anti. Ketika tadi saya coaching tuh, banyak pengalaman yang saya dapatkan tuh di situ. Ketika saya mendengarkan coach itu, luar biasa permasalahan tentang tawuran itu Bu Anti. Jadi bisa menjadi referensi Bapak ketika Bapak menemukan masalah itu ya? Betul sekali Bu Anti. Baik Pak Ghazali, kita mulai pasca observasi. Setelah Bapak observasi, kalau betul Bapak juga mengizinkan saya untuk mengikuti coachingnya. Betul. Sehingga tadi saya juga mengamati beberapa hal sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, apa yang sudah Bapak lakukan terhadap ketercapaian dari kompetensi yang Bapak lakukan? Ketercapaian kompetensi yang sudah saya lakukan tadi ya. Kan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan kan ada beberapa hal tuh, mendengarkan aktif dan pertanyaannya berbobot. Nah, kira-kira ketercapaiannya gimana? Kalau menurut saya ketercapaian yang tadi ketika saya coaching itu, poin yang pertama adalah alur Tirta sudah saya lakukan. Oke. Gitu. Saya juga memberikan edukasi. Ternyata Pak John ini belum paham nih tentang alur Tirta. Saya jelaskan tentang alur Tirta. Perlahan itu saya bertanya-tanya terkait dengan alur Tirta. Jadi menurut saya alur Tirta saya sudah jalankan. Jadi nggak terasa ya Pak ya? Nggak terasa itu, gitu, benar. Saya pun mengalir aja gitu. Yang kedua, saya juga dapat menggali nih potensi-potensi dan solusi-solusi setiap permasalahan yang Pak John hadapi. Gitu. Seperti itu Bu Andi. Jadi Bapak sudah mulai bisa memunculkan, dan Pak coachingnya juga sudah bisa menemukan solusi sendiri ya Pak ya? Betul. Dia yang mempunyai masalah, dia juga yang bisa menemukan solusi sehingga dia bisa menjalankan. Karena yang tahu keadaan lapangan kan
coachingnya. betul, Oke. betul. Oke, lanjut pertanyaan kedua Pak Ghazali. Proses coaching Bapak, ini bukan pertanyaan ya Pak, saya menyampaikan hasil observasi saya. Betul, betul. Nah, berdasarkan hasil observasi, saya mengamati bahwa Bapak itu benar sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Yang pertama, tujuan Bapak tadi menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai pada percakapan coachingnya. Tadi juga saya mendengar Bapak sudah menanyakan identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian juga Bapak menanyakan langkah-langkah, di mana langkah-langkah ini merupakan salah satu rencana aksi ya Pak ya, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Johnnya ini atau coachingnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Siapa sih yang bertanggung jawab juga Bapak sudah menyampaikan, di mana coach juga dengan semangatnya menjawab bahwa ini adalah tanggung jawab bersama ya Pak ya. Tetapi tanggung jawab utama tetap ada pada Pak John sebagai pelaku yang kesesuaian dan juga orang tua. Nah, kemudian yang kedua saya melihat juga Bapak sudah melakukan proses coaching ini sesuai dengan prinsipnya, Pak. Oke. Ya, jadi dan yang terakhir kompetensi yang Bapak inginkan di awal tadi juga sudah terpenuhi nih Pak. Bapak saya lihat sudah mendengarkan dengan aktif. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemanti yang berbobot. Itu ya Pak ya? Siap, siap. Nah kemudian Bapak kompetensi apa nih Pak? Ini kan Bapak udah melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur kita, Betul. prinsip coaching. Nah kemudian kedepannya nih Pak, Bapak sebagai coach, apa sih Pak potensi lain yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan setelah saya observasi. Iya betul. Baik Bu Anti, kompetensi yang saya ingin kembangkan ini dari setelah saya observasi itu yang pertama adalah saya ingin benar-benar memahami secara mendalam terkait tentang alur tirta dan juga saya ingin menggali potensi saya itu agar coach lebih baik lagi Pak. Oh gitu, agar Bapak menjadi coach yang lebih baik lagi. Betul. Artinya alur tirta Bapak sudah memahami. Ya. Tapi alangkah baiknya jika Bapak kembangkan lagi potensi Bapak atau kemampuan Bapak tentang alur tirta, sehingga nanti ketika rekan sejawat Bapak menemukan masalah, Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya, Itu ya Pak. seperti itu. Baik, sudah di penghujung Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti kedepannya saya yakin Bapak bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Pak Anti, Ghazali. terima kasih.